Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu bahaya yang paling menakutkan adalah ketika kita melanggar perintah Tuhan. Ada banyak orang tidak menyadarinya. Ada banyak orang pikir, yang penting kan hidup saya tetap diberkati, yang penting kan hidup saya tetap sukses. Melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan normal lah, namanya kita masih hidup di dunia, kita kan belum makhluk surgawi katanya gitu ya kan. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa melanggar perintah Tuhan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena yang pertama saya pelajari, orang yang melanggar perintah Tuhan ini, yang pertama dia membuka celah bagi iblis. Iblis gak peduli sudah masuk gereja, iblis gak peduli sudah jadi orang Kristen, iblis gak peduli hidup sudah diberkati. Tapi buat setan di mana sudah melanggar perintah Tuhan, itu adalah celah untuk bisa dia masuk. Karena selama kita taat pada firman, selama kita dengar-dengaran pada firman, maka hidup kita dibentengi oleh Allah, sehingga tidak ada kegelapan apapun yang dapat coba menyerang hidup kita. Tetapi ketika kita mulai melanggar titah Tuhan, kita mulai melanggar perintah-perintah Tuhan, kita mulai melanggar firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Iblis dapat dengan mudah menyerang kita. Kenapa? Karena kita memang membuka celah untuk itu. Yang kedua saya pelajari, orang yang melanggar titah Tuhan, orang yang melanggar perintah Tuhan, ini sulit meraih berkat-berkat Allah. Kenapa? Karena Alkitab berkata, jika kamu mendengar dan melakukan firman-Ku, maka segala berkat ini akan kuperintahkan kepadamu. Tapi jika kamu mendengar dan kamu tidak melakukannya, artinya apa? Kita melanggar, kita melangkahi titah-titah Tuhan, maka apa yang terjadi? Segala kutuk ini akan menimpa kamu. Makanya kita sulit meraih berkat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan rasanya gagal, apapun yang kita kerjakan selalu bermasalah. Kenapa? Karena kita sulit meraih berkat Allah, kutuk Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita melanggar dan melangkahi titah Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, orang yang melanggar titah Tuhan atau perintah Tuhan, hari-harinya makin jauh dari Tuhan. Dia nggak sadar, dia pikir saya masih di gereja, saya masih orang Kristen, tetapi hidupnya makin hari makin jauh dari Tuhan. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara bahwa hidup Kristen memang harus hidup dalam firman. Karena kekristenan tanpa menjalani perintah Tuhan hanyalah kepalsuan dan kemunafikan belaka. Dan yang keempat saya pelajari, orang yang melanggar titah Tuhan, orang yang melanggar perintah Tuhan akan selalu hidup dalam ketertekanan. Selalu hidupnya penuh dengan air mata, hidupnya penuh dengan ketertekanan, kekecewaan, kebosanan, kejenuhan. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya kemudian lari ke obat terlarang, lari ke seks bebas, lari kepada penyembahan-penyembahan berhala. Kenapa? Karena nggak tahan akan tekanan demi tekanan yang harus dilewati dalam hidupnya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan ini, mari kembali kepada firman Tuhan, berjalan dalam kehendak Allah, berjalan dalam rencana Allah, mulai lakukan firman Tuhan. Walaupun awalnya kelihatannya sangat sulit, tetapi taklukkan daging dan segala kesenangan daging dalam hidup kita, lalu mulai jalan dalam pimpinan Roh, lakukan firman, dan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang melangkahi titah Tuhan, artinya melanggar perintah Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadaan yang paling berbahaya, yang paling menakutkan, yang paling akan menghancurkan dalam hidup kita kalau kita mulai melangkahi titah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya, keadaan yang paling indah adalah waktu kita melakukan firman Tuhan, maka segala berkat, kemuliaan, kuasanya dicurahkan buat kita yang percaya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
dalam pembahasan kita tentang melangkahi titah Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 15, 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. 1 Samuel 15 ayat 24 sampai 35, demikian firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan. Lihat, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan. Lihat, persoalan dari Saul di sini. Saul boleh raja yang hebat, dia boleh diurapi, tetapi ketika dia melangkahi titah Tuhan, persoalan besar mulai terjadi. Dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Ramah, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul sampai hari matinya. Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan di sini bagaimana agar kita tidak melanggar titah Tuhan. Sebetulnya Saul mencintai Tuhan, tetapi karena dia takut kepada rakyat, karena dia merasa terjepit, akhirnya dia menghalalkan segala cara dan dia buat tindakan yang sangat berbahaya, yaitu melanggar perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak melanggar perintah Tuhan apapun yang terjadi? Yang pertama, kita harus miliki takut akan Tuhan lebih daripada apapun. Seringkali kita takut kehilangan harta, seringkali kita takut kehilangan kekayaan, seringkali kita takut kehilangan karir, seringkali kita takut kehilangan dukungan dari orang lain, kita seringkali takut kehilangan persahabatan dan pertemanan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita harus miliki takut akan Tuhan lebih daripada apapun di muka bumi ini. Karena selama kita miliki takut akan Tuhan lebih daripada apapun, maka kita akan menjaga langkah kita supaya tidak akan pernah melanggar titah-titah Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak melanggar titah Tuhan? Kita harus selalu bersandar pada Tuhan. Karena pada dasarnya secara manusia, seringkali kita nggak kuat, seringkali kita nggak sanggup, seringkali kita nggak mampu. Tetapi dengan bersandar kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana agar kita tidak melanggar titah Tuhan? Miliki takut akan Tuhan. Yang kedua, selalu bersandar kepada Tuhan. Karena orang-orang yang bersandar pada Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan diberikan semangat, dorongan, cinta yang luar biasa untuk dia makin suka cita akan perintah-perintah Tuhan. Makanya Daud berkata begini, aku suka hukum-hukum-Mu ya Allah, dan aku merenungkan segala perintah-perintah-Mu, karena perintah-perintah-Mu yang menjaga aku dari kejahatan, dan titah-titah-Mu yang menjaga aku dari segala dosa. Jadi bagaimana agar kita tidak melanggar titah Tuhan? Yang pertama, miliki takut akan Tuhan. Yang kedua, selalu bersandar pada Tuhan. Yang ketiga, sadari kuasa di balik ketaatan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di balik ketaatan ada kuasa yang besar. Tahukah saudara, orang-orang yang taat akan
akan menang atas setan. Tahukah saudara, orang-orang yang taat akan menaklukkan setiap musuh. Tahukah saudara, orang-orang yang taat akan merebut janji Tuhan yang luar biasa. Karena itu sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, orang yang tidak taat adalah orang-orang yang bodoh. Saudara, bayangkan Saul kalau saja dia mau taat, kerajaannya akan kekal, kerajaannya akan turun-temurun. Tetapi hanya karena ketidaktaatan, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Makanya kuasa dan ketaatan itu sungguh sangat luar biasa. Yang keempat, bagaimana agar kita tidak melanggar titah Tuhan? Sadari bahwa perintah Tuhan itu tidak berat. Salah satu dusta iblis adalah bahwa perintah Tuhan itu berat. Salah satu dusta iblis adalah bahwa kita tidak mampu melakukan titah Tuhan. Kita nggak mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena terlalu berat. Tetapi saudaraku, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 Yesus berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Lalu Yesus kemudian berkata, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan bebanmu pun ringan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi perintah Tuhan itu tidak berat. Alkitab bilang perintah Tuhan itu tidak berat. Apa yang membuat kita berat? Kalau kita mau setengah-setengah. Alkitab berkata kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Itu yang membuat kita kadang-kadang berat, karena kita tak mau menikmati dunia dan mau menerima berkat Tuhan. Hari ini kita harus putuskan kepada siapa kita mau beribadah, apa jalan yang harus kita mau jalani. Kalau kita mau jalani dalam terang Tuhan dan kehendak Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya, maka ini yang saya mau bilang, perintah Tuhan tidak berat. Kehendaknya akan makin nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang ingin didoakan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah tidak ada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka yang taruh tangan kanannya tidak ada, karena mungkin sedang melangkahi titah Tuhan, karena mungkin sedang jauh dari Tuhan dan seringkali hidup dalam ketidaktaatan. Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.